Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Dwiningsih, NIM 5200911147. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Pancasila, tugas minggu ke-9 tentang terjadinya korupsi yang ada di Indonesia, dan juga solusi peranan Pancasila sebagai untuk mencegah dan juga meminimalisir terjadinya korupsi yang ada di Indonesia. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu temukan 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia 10 tahun terakhir pada periode tahun 2010 hingga 2022. Untuk kasusnya saya mengambil 5, yaitu ada korupsi Kota Waringin Timur, kemudian ada kasus BLBI, kemudian adanya kasus EKTP, terus yang keempat ada kasus proyek Hambalang, terus yang terakhir ada kasus korupsi Soeharto. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan secara detail kronologi terjadinya kasus korupsi, tersangka koruptor, aliran dana, kemudian bentuk hukuman yang diberikan kepada tersangka tersebut. Untuk korupsi yang pertama, yaitu korupsi Kota Waringin Timur, penjelasannya, kerugian dari terjadinya korupsi ini, kerugian negara akibat perkara suap perizinan tambang dengan tersangka Bupati Kota Waringin Timur, yaitu Supian Hadi, yang mencapai sebesar 5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat. Nilai itu juga lebih besar dari kasus korupsi EKTP yang sebesar 2,3 triliun dan kasus BLBI sebesar 4,58 triliun. Menurut pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch, Emerson Yunto, dugaan korupsi dilakukan oleh Supian Hadi terjadi karena ada ceruk untuk meraup keuntungan dari kekayaan sumber daya alam di daerahnya. Namun sumber daya alam yang kerap berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Curiganya lagi, jumlah kekayaan meningkat. Supian Hadi tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN memiliki harta senilai 1,58 miliar. Supian Hadi itu menjabat sebagai Bupati Kota Waringin Timur pada periode tahun 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Namun Supian tidak tercatat memiliki kendaraan maupun surat berharga dalam LHKPN yang dilihat dari situs KPK pada hari Sabtu tanggal 2 Februari tahun 2019. Supian tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 29 Maret tahun 2019. Harta Supian ini meningkat drastis dibandingkan LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 27 Juli 2015. Dalam perkara ini, Supian diduga menerima suap dari 3 perusahaan tambang, yaitu PT Fajar Mentaya Abadi atau FMA, PT Billy Indonesia (BI), dan PT Aries Iron Mining atau AIM pada periode 2010 hingga 2012. Supian juga menerima suap sebesar 500 juta, kemudian menerima mobil Toyota Land Cruiser senilai 710 juta dan mobil Hummer H3 senilai 1,3 miliar. Setelah dilantik sebagai Bupati Kota Waringin Timur periode 2010 hingga 2015, Supian mengangkat teman-temannya juga sebagai tim sukses dan sebagai direktur utama FMA. Menurut Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif, mereka mendapatkan
masing-masing jatah saham 5%. Supian kemudian memberikan surat keputusan izin usaha pertambangan kepada FMA untuk operasi produksi seluas 1.671 hektar. Parahnya kata Laude, izin di dalam kawasan hutan tanpa ada AMDAL, izin lingkungan dan persyaratan lain. Berkat izin tersebut, PT FMA bisa memproduksi pertambangan bauksit dan juga melakukan ekspor ke Cina. Perusahaan tetap menambang hingga tahun 2014, meski Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang melarang pada tahun 2019. Selain itu juga Supian diduga menerbitkan izin IUP eksplorasi untuk PT BI dan PT AIM tanpa melalui proses lelang. Wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP, padahal sebelumnya PT BI dan PT AIM tidak memiliki kuasa pertambangan. Supian disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan korupsi contoh pasal 55 ayat 1 KUHP. Ia diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan wewenang selaku kepala daerah. Kemudian untuk kasus BLBI yang kedua yaitu kasus BLBI atau kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia merupakan skandal yang terjadi sejak tahun 1998 namun juga belum selesai hingga saat ini. Dalam kasus korupsi ini, kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan juga menguras kas negara. Selain kerugian dari yang belum optimal pengembalian aset dari debitur atau obligor BLBI, kerugian lainnya timbul adalah bunga yang harus ditanggung oleh negara. Kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pengamanan aset tanah dan bangunan BLBI, pemerintah selama 22 tahun selain membayar pokoknya, juga membayar bunga utangnya karena sebagian dari BLBI ada yang menggunakan tingkat suku bunga yang dinegosiasikan. Jelas pemerintah harus menanggung bebannya hingga saat ini. Kemudian tahun 1998 silam agar likuiditas terjaga demi menghindari kolapsnya perbankan ini. Tercatat total ada 22 obligor yang mendapat dana BLBI sebesar 110 triliun. Belakangan ini dana BLBI yang tujuannya awalnya diberikan untuk menjaga likuiditas malah justru terindikasi banyak diselewengkan para obligor. Sejumlah obligor juga belum melunasi utangnya tersebut kepada pemerintah. Kemudian yang jadi masalahnya, dana BLBI tidak serta-merta turun diambil langsung dari dana APBN. Untuk menyediakan dana BLBI, pemerintah harus berutang dengan menerbitkan surat utang negara atau SUN. Sampai saat ini SUN masih dipegang oleh BI dan Argo bunga dan pokok utang terus berjalan selama 22 tahun. Pemerintah merinci setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara. Secara seluruh besaran utang yang ditagih kepada obligor dan debitur adalah senilai 110,45 triliun. Untuk menagih utang tersebut, pemerintah akhirnya membentuk Satgas BLBI yang pembentukannya ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo. Satgas diberikan tugas untuk mengajar para obligor atau debitur hingga ke luar negeri sampai tahun 2023 mendatang. Per hari, pemerintah mulai menyita aset-aset para obligor dan debitur penerima BLBI. Aset yang disita adalah aset berupa tanah dan juga bangunan di 4 tempat yang berbeda, yakni di Medan, Pekanbaru, Bogor, dan Tangerang.
tercatat negara menyita 49 bidang tanah PLBI dengan luasan 5,29 juta meter persegi. Kemudian pemerintah juga menyita aset properti yang berada di lingkungan Lipo Karawaci milik Bank Lipo dan debiturnya dengan luasan sekitar 25 hektar. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pemanggilan kepada beberapa obligor atau debitur. Kata Sri Mulyani yang dikutip dari Kontan, ada yang langsung datang dan bahkan ada juga yang dipanggil 3 kali baru mau datang. Kita selama ini memanggil 2 kali secara personal dan tidak dipublikasikan. Kalau ada niat baik dan mau menyelesaikan, kita akan membahasnya dengan mereka. Akan tetapi, jika sudah dipanggil sebanyak 2 kali dan tidak mendapatkan respon sama sekali terhadap tersangka, maka pemerintah akan mengumumkan kepada publik siapa saja obligator dan debitur tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Sri Mulyani bilang, yang terpenting adalah pemerintah mendapatkan kembali hak tagih atas bantuan BLBI yang diberikan lebih dari 22 tahun lalu. Dia menghitung selama 22 tahun bunga yang dibayarkan pemerintah bisa sampai di atas 10%. Untuk kasus yang ketiga yaitu adanya kasus EKTP. Setelah kembali menetapkan Ketua DPR yaitu Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan EKTP pada tanggal 10 November 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak langsung bergerak cepat. Lembaga anti rasuah tersebut harus segera melimpahkan perkara ke pengadilan dan menahan Novanto. Pengumuman penetapan Setia Novanto sebagai tersangka disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Saud Situmorang pada Jumat, tanggal 10 November 2017. Menurut Saud, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1, subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Ketua Partai Golkar tersebut juga diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan juga jabatan, serta mengakibatkan kerugian negara sebanyak 2,3 triliun dari proyek 5,9 triliun. Sejak dikalahkan dalam pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan, akhirnya berbagai komponen masyarakat mendesak agar KPK kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Selain karena banyaknya kejanggalan dalam pertimbangannya digunakan hakim untuk memenangkan Setia Novanto, juga pada dasarnya putusan pra-peradilan tidak menghilangkan perbuatan pidana yang disangkakan. Apalagi dugaan keterlibatan Setia Novanto dalam kasus korupsi EKTP sudah sangat jelas. Berdasarkan catatan Kompas, setidaknya ada 13 fakta dalam persidangan yang menjelaskan peran Novanto. Di antara mantan Dirjen Dukcapil Irman menyebut Andi Narogong pernah mengatakan bahwa kunci penentu anggaran proyek EKTP bukanlah Komisi 2 DPR, melainkan Setia Novanto disebut mendapat bagian 7% dalam proyek pengadaan EKTP. Karena itu, ketika KPK menetapkan kembali Setia Novanto sebagai tersangka, masyarakat menyambut gembira. Paling tidak menunjukkan bahwa KPK tidak lumpuh dan tetap memiliki keberanian meski terus ditekan dari segala penjuru, termasuk kriminalisasi terhadap pimpinan. Secara tidak langsung, KPK juga memperlihatkan kepada masyarakat agar bisa dijadikan sebagai harapan di tengah korupsi yang makin marak dan juga krisis kepercayaan kepada aparat penegak hukum. Sebab berdasarkan fakta persidangan, Novanto memainkan peran yang sangat vital dalam proses perencanaan anggaran dan penentuan pemenang proyek. Tidak ada jalan lain bagi KPK selain mempercepat langkah untuk membongkar skandal korupsi EKTP. Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD,
Dengan segera melimpahkan kasus ke pengadilan tipikor, maka tidak ada waktu lagi bagi Novanto untuk mengajukan pra-peradilan kembali. Kedua, secepatnya menahan Setia Novanto tujuannya untuk mengantisipasi penghilangan alat bukti, apalagi sebelumnya juga sudah ada upaya untuk menghapus jejak dalam kasus EKTP. Pada sisi lain, Novanto pun tidak kooperatif. Berbagai alasan digunakan untuk menghindar dari panggilan para penyidik KPK, mulai dari sedang reses berada di daerah pemilihan dapil hingga meminta persetujuan dari presiden, dan yang paling parahnya atau fenomenalnya lagi yaitu Setia Novanto juga kabarnya terserang berbagai penyakit seperti vertigo, penurunan fungsi ginjal, hingga jantung ketika menetapkannya sebagai tersangka untuk pertama kali. KPK juga harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Para tersangka korupsi kerap melakukan berbagai manuver untuk menghindari proses hukum. Jika tidak bergerak cepat, bukan tidak mungkin serangan akan makin kencang dan KPK kembali terjenggal, kata Ade. Untuk kasus yang keempat, yaitu kasus korupsi proyek Hambalang. Saat pertama kali pembangunan dicanangkan, mega proyek Hambalang digadang-gadang sebagai pusat pendidikan dan pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Dilansir dari rappler.com, pemerintah akhirnya memilih kawasan Hambalang untuk merealisasikan proyek besar tersebut. Sebelumnya ada dua wilayah yang diwacanakan untuk menjadikan lokasinya, yakni Pawitan dan juga yang kedua yaitu Cariuk. Sayang sekali, skandal korupsi yang terjadi membuat mega proyek itu mangkrak pada tahun 2012. Hal tersebut proses pengerjaan terhenti dan banyak bangunan yang akhirnya terbengkalai karena tak terurus. Bahkan menurut hasil audit investigasi BPK pada tahun 2012 hingga tahun 2013, proyek tersebut membuat negara menderita dan mengalami kerugian sebesar 706 miliar. Kasus korupsi kompleks Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON Hambalang, Jawa Barat sempat menghebohkan publik pada tahun 2010 silam. Dilansir dari cnnindonesia.com, sejumlah nama ikut terlibat di dalamnya, yakni mantan Menpora Andi Malrangeng selaku pengguna anggaran, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Dedi Kusdinar, mantan Direktur Operasional 1 PT Adikarya Persero, kemudian Tengku Bagus Muhammad Nur, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang semuanya sudah dipenjara. Dampaknya dari kasus tersebut sungguh fatal. Selain kompleks olahraga yang dijanjikan tidak terwujud, beberapa bangunan pun akhirnya mangkrak tak terurus. Bahkan saat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2016 silam, sejumlah fasilitas sudah terlihat kusam dimakannya waktu. Rumput ilalang yang tumbuh liar tak beraturan pada sekitar bangunan tersebut yang menutupi tangga jalan sekeliling komplek yang telah menyedot anggaran negara sebesar 2,7 triliun. Karena merasa masih ada asa untuk membangun kembali, sejumlah pendapat mengatakan bahwa proyek Hambalang sudah dianggap tidak layak untuk dilanjutkan. Salah satunya datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Kabiro Humas KPK Yuyu Andrianti yang dikutip dari cnnindonesia.com, menyebutkan lokasi tersebut tidak layak untuk dilakukan pembangunan dan harus ditinjau kembali kelayakannya. Selain itu, lokasi Hambalang juga berada dalam zona kerentanan gerakan tanah tinggi dalam peta rawan
bencana yang diterbitkan oleh PVMBG, proyek-proyek besar seperti Hambalang di atas memang rawan dijadikan sebagai ajang untuk menilep uang alias korupsi. Dengan dalih pembangunan untuk memfasilitasi atlet, tak disangka jika dana yang seharusnya digunakan oleh banyak masyarakat, namun akhirnya dananya dipergunakan untuk kepentingan sendiri yang akhirnya juga digantung oleh para tikus negara. Semoga dengan kejadian ini pemerintah bisa belajar dan lebih selektif lagi saat hendak membangun sebuah proyek besar. Untuk kasus yang terakhir yaitu kasus korupsi Soeharto, yaitu beliau juga mantan Presiden Indonesia. PDIP mencap Soeharto sebagai guru korupsi. Hal itu disampaikan juga sebagai sanggahan terhadap kampanye Prabowo yang menyatakan korupsi Indonesia dewasa ini dianalogikan sebagai penyakit kanker stadium 4, berarti yang artinya juga sangat parah. Soeharto itu juga sebagai presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya melakukan praktik penyalahgunaan wewenang yang membawa kerugian keuangan negara. Korupsi bukan lagi hanya sebuah opini, melainkan sudah menjadi keputusan hukum negara, kata ahli hukum tata negara Bayu Dianggono kepada detik.com pada hari Kamis tanggal 29 November 2018. Bayu bicara bukannya tanpa bukti, sebab sudah banyak keputusan hukum oleh negara baik berupa tap MPR maupun putusan pengadilan yang di dalamnya telah menyebut selama pemerintahan Soeharto dipenuhi praktik korupsi termasuk yang dilakukan oleh Soehartonya sendiri. Putusan hukum negara itu berupa yang pertama, ada ketetapan MPR nomor 10 MPR tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk yang kedua, ada pasal 4 TAP MPR nomor 10 MPR tahun 1998 berisi pemerintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap Soeharto, yaitu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta, konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto. Yang ketiga, pasal 31 Maret tahun 2000, Kejaksaan menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi 7 yayasan yang dipimpinnya. Kemudian pada Agustus tahun 2000, perkara masuk tahap persidangan. Mengingat supaya menghadirkan Soeharto dalam persidangan selalu gagal, maka pada tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan memilih menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan Soeharto karena perkara ditutup demi hukum, yaitu gangguan kesehatan permanen pada Soeharto, sehingga persidangan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Patut diingat bahwa berdasarkan pasal 140 ayat 2 huruf A KUHP, penghentian penuntutan perkara ditutup demi hukum tidaklah menghapuskan tindakan pidana terdakwa, kata Bayu yang menegaskan ulang. Kemudian yang keempat, pada tanggal 9 Juli tahun 2007, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto secara perdata. Yayasan Supersemar termasuk yang digugat jaksa. Hasilnya pengadilan melalui berbagai putusan mulai dari putusan PN sampai putusan peninjauan kembali atau PK menyatakan Yayasan Supersemar terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. MA menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan dana sebesar 4,4 triliun kepada negara. Yang kelima,
Dalam putusannya, MA tegas menyatakan bahwa Soeharto selaku Ketua Yayasan Supersemar melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian keuangan negara. Dana negara yang masuk ke kas Yayasan Supersemar oleh Soeharto dibelokkan keluar tujuan pendidikan dan juga disalurkan ke kroninya. Data itu diselewengkan ke beberapa tujuannya, yaitu yang pertama ada PT Bank Duta sebesar 125 juta US dollar. Kemudian PT Bank Duta juga kembali diberi dana sebesar 19 juta US dollar. PT Bank Duta kembali mendapat kucuran dana sebesar 275 juta US dollar. Simpati air sebesar 13 miliar selama kurun tahun 1989 hingga 1997 diberikan kepada PT Kiani Lestari sebesar 150 miliar pada tanggal 13 November 1995. Kemudian diberikan pada PT Kaholt Utama, Esam Timber, dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri sebesar 2 miliar pada tahun 1982 hingga 1993. Kemudian yang terakhir diberikan kepada kelompok usaha Kosgoro sebesar 10 miliar pada tanggal 28 Desember 1993. Sudah jelasnya putusan negara baik dalam bentuk TAP MPR maupun putusan pengadilan, maka sebenarnya tidak perlu lagi perdebatan terbukti Soeharto melakukan praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Justru saat ini semua kelompok masyarakat seharusnya bersatu untuk mencegah agar segala bentuk penyelewengan selama masa Soeharto tidak terulang kembali ke masa-masa berikutnya. Seperti itu. Dan untuk penjelasan yang terakhir, untuk pertanyaan yang ketiga, dari kelima kasus korupsi tersebut, jelaskan bagaimana peranan Pancasila sebagai solusi pencegahan atau meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi sendiri secara pengertiannya diartikan juga yaitu kebusukan, bisa jadi keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin menunjukkan eskalasi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui berbagai cara, yang dalam hal ini saya menggunakan istilah berupa cara eksternal maupun internal. Cara eksternal ini dapat dimaksudkan juga adanya unsur dari luar manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak berbuat korupsi tersebut. Kekuatan eksternal itu misalnya hukum, budaya, dan juga watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat penegak hukum, akan minimalisir terjadinya korupsi. Demikian juga terciptanya budaya dan juga watak masyarakat itu sendiri yang anti korupsi, yang menjadikan seseorang enggan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Kemudian adapun yaitu cara internal, yaitu kekuatan yang muncul dari dalam diri manusia sendiri yang mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga itu juga sangat penting untuk menanamkan jiwa yang anti korupsi. Diperkuat juga dengan pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non formal di luar sekolah. Nilai-nilai Pancasila juga apabila dipahami, dihayati, dan juga diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi di Indonesia. Penanaman satu sila saja, yaitu sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
Ya, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya sendiri ke dalam perbuatan yang sangat-sangat buruk tersebut, yaitu dengan melakukan korupsi yang dapat merugikan masyarakat, negara juga. Perbuatan korupsi ini terjadi karena hilangnya kontrol diri dan juga ketidakmampuan untuk menahan diri untuk melakukan kejahatan. Kebahagiaan materi yang dianggap segalanya, yang bisa memenuhi segalanya, dibandingkan kebahagiaan spiritual agama yang lebih besar dan penting, yang bisa dijalankan dengan jangka panjang. Keinginan mendapatkan kekayaan, kedudukan secara cepat menjadikan nilai-nilai agama itu diabaikan. Penanaman nilai sebagaimana tersebut paling efektif yaitu melalui pendidikan dan media. Pendidikan informal dari keluarga harus menjadi landasan utama, kemudian didukung oleh pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non-formal di masyarakat. Peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Media juga harus memiliki visi misi untuk mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat untuk tetap maju dan berkepribadian sebagaimana masyarakat Indonesia. Nah, sekian penjelasan podcast kali ini tentang peristiwa korupsi yang ada di Indonesia dan juga peranan sila Pancasila sebagai solusi untuk meminimalisir dan pencegahan terjadinya korupsi di Indonesia. Sekian untuk penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.